2, 3. Dewan juri yang terhormat, kami sebagai tim pro percaya dengan mosi Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Dengan saya, Niwayan Cynthia Paramita sebagai pembicara pertama, Anak Agung Istri Mahesa Ganggadewi sebagai pembicara kedua, dan Anak Agung Istri Agung Adinda Pramidewi sebagai pembicara ketiga. Kami mendefinisikan mosi ini yang pertama adalah inisiatif swasta. Itu merupakan suatu hal yang dilakukan oleh pihak swasta itu sendiri yang datang dari kemauan korporasi swasta itu sendiri. Dan kami mengkategorisasikan korporasi swasta ini merupakan swasta yang berfokus pada masalah kesehatan gigi seperti minimarket yang menjual produk-produk kesehatan gigi seperti pasta gigi, sikat gigi, dan juga yang lainnya. Sedangkan pemerintah merupakan pihak yang menaungi suatu negara dan mempunyai kekuatan hukum di dalamnya. Lebih baik di sini kami artikan bahwa kami meyakini inisiatif swasta itu lebih baik dibandingkan pemerintah, namun kami tidak mengklaim bahwa pemerintah itu buruk. Aksesibilitas kesehatan mulut ini merupakan ketika suatu kondisi ketika kita dapat menjangkau sesuatu hal dengan mudah dan dapat diakses oleh banyak orang dalam konteks kesehatan mulut. Dari segi status quo, mengapa inisiatif swasta itu penting? Karena menurut WHO ada angka sebesar 58,8% masyarakat Indonesia yang tidak merawat giginya dengan baik. Dari angka inilah muncul angka sebanyak 80,8% angka penyakit mulut yang diderita oleh masyarakat di Indonesia itu sendiri. Di sisi lain, ada angka sebesar 10% masyarakat yang memahami bagaimana pentingnya menjaga kesehatan mulut. Dan kami meyakini bahwa 10% ini merupakan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi menengah ke atas Dewan Juri. Pun yang kedua, mengapa aksesibilitas itu penting? Dengan itu merupakan hal yang penting dengan tujuan yang pertama, masyarakat itu lebih memahami tentang masalah kesehatan mulut yang terjadi. Melihat angka yang tinggi, tentunya disinilah pentingnya peran aksesibilitas itu. Yang kedua, pihak swasta itu mempunyai CSR atau Corporate Social Responsibility. Dan juga CSR ini penting, mengapa? Pertama, swasta itu mempunyai CSR sebagai bentuk tanggung jawab pada lingkungan sekitarnya. Seperti yang sudah kami berikan, bahwa produk yang kami maksud adalah produk perusahaan yang menjual seperti pasta gigi, di mana minimarket sudah banyak menjual produk-produk tersebut, sehingga ada sehingga pihak swasta itu akan berlomba-lomba untuk mewujudkan CSR tersebut. Pun yang kedua, swasta itu akan mempertimbangkan dalam target penerima CSR dan langsung dengan penerimanya itu sendiri, sehingga secara akses di sini pihak swasta itu lebih adil dan juga lebih baik dibandingkan pihak pemerintah juri. Pun yang ketiga, melalui CSR ini bisa membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan akses yang memang mereka perlukan, seperti akses kesehatan mulut yang bersifat preventif. Pun masyarakat yang kurang mampu dalam ekonomi menengah ke bawah ini pun kerap lebih condong kepada aspek-aspek sekunder, kebutuhan sekunder. Mereka itu lebih mementingkan mereka itu bisa makan hari ini, sehingga mereka akan mengesampingkan kesehatan mulut. Nyatanya kesehatan mulut itu merupakan suatu hal penting, sehingga di sini peran CSR dan juga pihak korporasi swasta itu memegang peran yang lebih adil dan juga dapat menjangkau masyarakat yang memang memerlukan. Pun prinsip besar kami adalah masyarakat itu mempunyai kesadaran dalam menjaga kesehatan mulut, dan dunia yang kami inginkan adalah aksesibilitas yang dapat menjangkau semua orang dengan mudah, dengan catatan bahwa wilayah yang kami ingin jangkau di sini adalah wilayah 3T, itu tertinggal, terdepan, dan juga terluar, dan wilayah rural adalah wilayah yang paling pinggir, sehingga masyarakat di wilayah inilah yang akan diprioritaskan oleh pihak korporasi swasta guna mengurangi angka penyakit kesehatan mulut dan juga masyarakat menengah ke bawah ini sendiri. Akan dilanjutkan oleh pembicara kedua kami. Terima kasih. Baik Dewan Juri yang terhormat, dengan saya pembicara kedua, tentu saya mesti menyetujui terhadap mosi kali ini. Mengapa demikian? Saya ingin mengulang apa yang telah disampaikan pada pembicara kedua ini, pembicara pertama saya. Tentu dari pihak kontra tentu menyebutkan bahwa pemerintah akan lebih baik karena pemerintah memiliki regulasi, pemerintah memiliki data, sehingga secara aksesibilitas akan terjangkau seperti yang disebut dari tim pro. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa aksesibilitas yang kami maksud adalah bagaimana hal tersebut dapat dijangkau dengan mudah, dan yang kami harapkan semua dapat menjangkau kesehatan mulut dengan maksimal. Dan kami bisa melihat bahwa sebanyak 10% itu sudah menjangkau perawatan dengan baik. Tapi bagaimana dengan prevalensi yang 58% yang sudah disebutkan oleh pembicara pertama kami? Maka secara tujuan kami mengulang kembali bahwa kami sangat menginginkan bahkan masyarakat yang kurang mampu, yang tidak dapat terus memikirkan kebutuhan sekunder seperti
kesehatan mulut tersebut kami pentingkan. Mengapa demikian? Karena kita melihat bahwasanya banyak masyarakat di Indonesia khususnya tidak sadar akan kesehatan mulut itu sendiri. Maka Dewan Juri yang terhormat, saya ingin membawa beberapa argumen. Yang pertama yakni adalah swasta memiliki CSR sebagai bentuk tanggung jawab pada lingkungan sekitar. Seperti yang sudah kami sebutkan bahwa produk yang kerap kami bilang untuk produk swasta yang kami bilang adalah mereka yang menjual pasta gigi, di mana ada sekian produk yang hadir dan kita bisa dengan mudah melihat perusahaan swasta yang menjual tersebut, di mana minimarket, sehingga ada banyak yang secara tidak langsung harus perusahaan itu untuk mewujudkan CSR itu sendiri. Yang kedua, swasta mempertimbangkan dalam target penerima CSR itu sendiri. Mengapa demikian? Karena perusahaan tentu akan mengulang kembali setiap data mana masyarakat yang dianggap kurang mampu, karena CSR adalah corporate social responsibility, di mana mereka yang membutuhkan dipentingkan. Bahkan dari pihak swasta juga akan berhadapan langsung dengan penerima, sehingga secara akses sebetulnya bisa lebih adil dan mudah dijangkau. Yang ketiga, melalui CSR ini bisa membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan akses kesehatan mulut yang bersifat preventif. Dewan Juri yang terhormat, saya ingin mengulang kembali bahwa kita di sini sangatlah mementingkan yang bersifat preventif, karena kita bisa melihat secara data bahwa masyarakat itu tidak paham bagaimana pencegahan atas penyakit-penyakit mulut itu sendiri. Terlebih masyarakat yang kurang mampu kerap mementingkan kebutuhan pokok. Melalui CSR juga kerap memberikan bantuan sembako, di mana di dalamnya juga ada pasta yang berhadapan pada kesehatan mulut, pasta atau produk gigi yang berhadapan kepada kesehatan mulut, yang mungkin sederhana namun sangat berarti bagi masyarakat yang kurang mampu. Dewan Juri yang terhormat, saya juga ingin menambahkan bahwa swasta dapat menciptakan aksesibilitas yang cepat. Mengapa demikian? Karena swasta memiliki birokrasi yang lebih pendek daripada pemerintah, sehingga bisa mengambil keputusan yang cepat dan mengambil aksi yang lebih langsung. Berbeda dengan pemerintah, di mana banyak tingkatan tangga birokrasi yang perlu dilewati, mulai dari pusat, pemerintah di bawah, provinsi, kabupaten hingga desa. Dengan hal ini pemerintah akan jauh lebih lama untuk menjangkau daerah terpencil daripada swasta. Selain itu, swasta memiliki persaingan pasar yang kuat, sehingga ada tuntutan swasta untuk memperluas pasar dan jangkauan agar bisa memperkenalkan produk mereka. Meskipun memang swasta mengarahkan pada cost benefit dalam hal ini, namun hal tersebut justru akan baik bagi swasta dan juga masyarakat yang kami harapkan mendapatkan aksesibilitas itu, sehingga bisa mendapatkan sehingga masyarakat bisa lebih paham dan aware terhadap kesehatan mulut itu sendiri. Kemudian, berbeda juga dengan pemerintah yang tidak memiliki persaingan pasar, sehingga tidak ada tuntutan kuat untuk bisa memperkenalkan suatu produk layanan kesehatan ke seluruh penjuru. Terlebih juga birokrasi yang sudah kami sebutkan tadi. Sehingga di sini dengan swasta bisa menciptakan aksesibilitas kesehatan mulut dengan cepat, di mana mereka dapat keuntungan karena produknya dikenal luas dan masyarakat dapat keuntungan karena diakses dan dijangkau secara merata. Kemudian kita bisa melihat bahwa kolaborasi swasta dengan pemerintah merupakan resolusi atau solusi yang baik dalam menciptakan aksesibilitas. Mengapa demikian? Karena kami di sini sudah mengklaim sejak awal bahwa pemerintah itu bukannya buruk dalam mewujudkan aksesibilitas, namun kami melihat bagaimana kewenangan swasta atau kebebasan swasta menjadikan swasta itu jadi lebih baik. Mengapa? Karena pemerintah itu kerap mengambil peran sebagai regulator. Maka di sini kita melihat kelebihan jika memang swasta bisa berkolaborasi dengan pemerintah, karena kami juga mengamini bahwa swasta tidak harus terus-menerus mendapatkan tanggung jawab untuk menyebarkan CSR itu sendiri. Maka kami memberikan solusi juga jika memang pihak kontra merasa pemerintah itu sangatlah hal yang lebih baik dibandingkan kolaborasi dengan swasta. Maka dari itu pemerintah di sini kita melihat bisa mengambil peran sebagai regulator dan pengawas terhadap swasta dalam upaya menciptakan aksesibilitas itu. Pemerintah itu memiliki tanggung jawab untuk menjangkau seluruh masyarakat dan semua mengamini, dan kita bisa sepakat untuk itu karena kita juga ingin pemerataan aksesibilitas. Dan swasta itu memiliki tuntutan untuk menjangkau pasar seluas-luasnya agar mendapat keuntungan. Dengan adanya hal tersebut, dengan pemerintah memiliki data, swasta ingin mendapatkan keuntungan, pemerintah bisa meminta pertanggungjawaban dari swasta sebanyak mungkin untuk memberikan layanan kesehatan mulut berupa langkah preventif berupa produk-produk tersebut melalui CSR, dan pemerintah memberikan data mana saja masyarakat kurang mampu yang masih belum mengerti terhadap pelayanan kesehatan mulut itu sendiri, sehingga pemerintah dapat memanfaatkan kecepatannya swasta dan pemerintah juga secara tidak langsung menjalankan tanggung jawabnya. Dan kita bisa melihat swasta di sini justru berperan besar, dan tuntutan pasar swasta pun juga tidak kenapa-napa karena swasta di sini bisa berkolaborasi dan semakin lebih dikenal produknya. Dan kami bisa mengingatkan bahwa langkah preventif tidak hanya berkaitan tentang alat yang disebut produk-produk, namun swasta bagi mereka yang memang memperkenalkan produk-produknya secara tidak langsung melalui produk tersebut akan
akan memberikan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan mulutnya itu sendiri. Maka dari itu kami melihat bahwa swasta adalah langkah terbaik, bahkan lebih baik untuk memberikan aksesibilitas dalam mewujudkan kesehatan mulut itu sendiri. Terima kasih. Baik, Dewan Juri yang terhormat, di sini saya sebagai pembicara ketiga pada mosi perdebatan kali ini, di mana di sini saya setuju Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya tentu saja antara pihak pro dan kontra memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan aksesibilitas kesehatan gigi yang baik sehingga masyarakat bisa mengakses kesehatan gigi secara merata. Namun tentunya hal yang kami hadirkan di sini berbeda. Pihak kami menghadirkan bahwa aksesibilitas di sisi swasta karena adanya tuntutan pasar, sementara pihak lawan menghadirkan bahwa pemerintah itu memiliki kewajiban. Lalu manakah yang lebih baik? Karena tuntutan pasarkah atau dengan kewajiban itu sendiri? Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan bisa menjelaskan mengapa pada akhirnya swasta lebih baik dalam menghadirkan aksesibilitas kesehatan gigi karena ada tuntutan pasar daripada pemerintah karena adanya kewajiban. Karena yang pertama, swasta itu memiliki tuntutan untuk menjangkau pasar seluas-luasnya. Mengapa hal itu bisa membantu? Karena swasta itu ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, Dewan Juri yang terhormat. Hal itu bisa dicapai ketika swasta menjangkau pasar seluas-luasnya dengan menjangkau wilayah terpencil hingga menjangkau wilayah perkotaan. Hal itulah yang membuat pada akhirnya swasta bisa menciptakan aksesibilitas dan pemerataan secara adil dan berkelanjutan. Satunya yang kedua, karena swasta itu dapat menciptakan produk kesehatan gigi yang ekonomis dan sering digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri, Dewan Juri yang terhormat, di keadaan yang sekarang kita bisa melihat bahwa masyarakat itu lebih dekat dengan swasta. Karena apa? Karena swasta dapat menghadirkan produk kesehatan gigi yang jauh lebih murah dan jauh lebih berkualitas daripada pemerintah itu sendiri. Hal itu kembali lagi karena swasta memiliki tuntutan pasar yang besar dan tuntutan persaingan pasar yang kuat, Dewan Juri. Satu yang kedua, dengan adanya tuntutan pasar ini membuat swasta itu harus bersaing secara ketat. Hal itulah yang membuat swasta memiliki dapat menciptakan aksesibilitas yang lebih baik daripada pemerintah. Sementara pemerintah tidak memiliki tuntutan yang harus membuat mereka untuk bersaing satu sama lain. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia hanya memiliki satu pemerintahan saja. Hal itulah yang membuat pemerintah tidak perlu bersaing untuk menciptakan aksesibilitas dan pemerataan. Hal itulah yang akan membuat swasta akan lebih baik pada akhirnya. Selanjutnya yang kedua, kami dapat menjelaskan bahwa birokrasi swasta lebih pendek dan bisa menjangkau pasar secara cepat daripada pemerintah. Sudah dijelaskan oleh pembicara kedua bahwa birokrasi pemerintah yang panjang akan lebih lama untuk menjangkau masyarakat terpencil itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, pemerintah itu tetap tidak akan kehilangan perannya dalam mewujudkan aksesibilitas karena apa, Dewan Juri yang terhormat? Karena pemerintah tetap bisa menjadi regulator ataupun menjadi pengawas. Ketika di sini kami mengharapkan swasta untuk bisa menciptakan aksesibilitas yang lebih baik, di mana pemerintah bisa menjadi kolaborator terbaik dengan swasta untuk menciptakan pemerataan akses dan aksesibilitas pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga di sini kami dapat menjelaskan pada akhirnya kenapa swasta itu lebih baik dalam menciptakan aksesibilitas. Ya karena swasta itu memiliki tuntutan pasar dan persaingan yang ketat yang menyebabkan mereka harus menjangkau pasar seluas-luasnya, menciptakan produk yang sangat berkualitas dan ekonomis sehingga pada akhirnya mereka akan lebih dekat dengan masyarakat. Mereka akan lebih tahu apa yang dibutuhkan masyarakat khususnya di bidang kesehatan dan pelayanan kesehatan gigi. Kenapa? Karena mereka memiliki tuntutan pasar. Mereka harus tahu kesehatan pasar atau di masyarakat luas sana apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan apa yang seharusnya diambil tindakan solusi yang secara lugas dan juga inovatif serta berkualitas. Hal itulah yang akan membuat swasta menang di sisi kami pada akhirnya. Sehingga pada saat ini dunia yang kami inginkan akan tercapai di sisi kami, Dewan Juri yang terhormat, di mana seluruh masyarakat itu mendapatkan aksesibilitas yang dapat dijangkau oleh semua orang dengan mudah, cepat dan juga berkualitas pada akhirnya. Karena sekali lagi pemerintah itu tetap bisa berkolaborasi, namun pada akhirnya swasta itu jauh dapat lebih baik menciptakan aksesibilitas karena mereka tahu apa yang pasar inginkan dan dapat menjangkau pasar dengan cepat, serta mereka punya tuntutan pasar yang lebih tinggi daripada pemerintah. Jiwa bersaing dari swasta inilah yang akan menghadirkan sisi baik dan sisi positif pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Sekian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.